Ada yang mau mulai dengan presentasi? Ada? Pilih ditunjuk apa majukan diri sendiri? Ayo, boleh silakan. Baik, kita tuh dengarkan pembalasan dendam dia. Oke, sip, monggo silakan. Mas siapa? Oke. Tentang jurnal ini adalah prinsip hukum dan saya sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Nah, yang kita ketahui bahwa tindak pidana pemerkosaan ini telah banyak yang dilakukan oleh para oknum yang seharusnya tidak layak hidup di dunia ini bagi saya. Kenapa? Karena bahwa banyak anak-anak di bawah umur yang masih bahwa anak-anak yang di bawah umur yang seharusnya dilindungi namun mereka rusak begitu saja. Tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adanya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Masih banyak beberapa kasus. Mungkin entah ada yang contoh dari beberapa yang ada di dalam kehidupan saya. Contoh saya ada tetangga saya sendiri bahwa dia memiliki ayah tiri. Nah, di situ bahwa anak tersebut masih di bawah umur. Namun akibat dari ayah tiri tersebut ini yang memiliki rasa sakit yang ibarat lagi membara-bara banget, jadi pada akhirnya dia melakukan ataupun meluapkan nafsunya itu terhadap anaknya tersebut. Banyak kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator bukti kualitas perlindungan anak ini. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat perlindungan karena kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Pernyataan yang sering dilontarkan adalah sejumlah pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagaimana dari hak asasi manusia pasal yang berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur ini yang telah dilakukan banyak oleh orang-orang yang tak sepantasnya enggak melakukan hal itu, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dalam memunculkan pengaruh psikolog terhadap korban yang juga di bawah umur. Maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Dengan peran anak yang penting, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas berlangsungnya hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dari diskriminasi. Dan banyak beberapa yang bertanya bagaimana sanksi tindak pidana terhadap pemerkosaan anak, dan kita bisa lihat banyak beberapa hukuman itu yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ancaman hukum terhadap pelaku pemerkosaan sesuai atau dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat tindak pidana pemerkosaan adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kesejahteraan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tidak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya masih seumur hidup. Sementara kebanyakan korban itu dia merasakan entah itu rusak mentalnya ataupun trauma atau segala macam, dan seharusnya menurut saya sendiri hukuman yang tepat untuk orang yang seperti itu adalah hukuman mati. Akan saja hukuman mati cuma sesuai apa yang telah mereka lakukan, bahwa banyak
anak yang berilmu itu adalah anak yang orang yang berprestasi, orang-orang yang seharusnya itu pokoknya menurut saya bahwa anak-anak itu harus dilindungi dan tidak selayaknya bahwa lelaki ini meluapkan nafsunya dengan cara untuk melakukan seks terhadap anak di bawah umur atau melakukan kekerasan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Maaf. Ya. Cek. Baik. Kita lanjutkan. Terima kasih Mas Nazrin ya tadi ya. Kayak sudah bicara tentang anak yang menjadi korban dalam berkaitan dengan kasus-kasus seksualitas. Baik, di depan saudara saya akan sedikit mengingatkan kembali, di sekedar saja. Mungkin nanti ada yang mau tanya silahkan. Ini di opening saudara muncul ya, bicara tentang anak menurut perundang-undangan. Seperti saya spill waktu pertemuan pertama itu bahwa anak itu usia berapa? Ternyata dalam perundang-undangan dia tidak satu nafas gitu. Ternyata menurut undang-undang ini ya sekian, menurut undang-undang ini kok sekian, sekian itu ya itu kenyataan yang ada. Karena memang terkadang kepentingan untuk mengatur anak itu yang mana, apanya yang mau diatur itu nanti menentukan kepentingan menentukan batas usia. Sampai hari ini orang selalu memakai patokan yang paling gampang. Apa itu? Patokan usia. Walaupun ini masih debatable selalu. Apakah orang pada usia yang sama itu mencapai kedewasaan yang sama? Tentu terkadang berbeda. Ada anak yang mungkin dia lebih dewasa duluan. Karena konsep kedewasaan itu sifatnya mental, sifatnya rohani, bukan sifatnya jasmani. Sedangkan usia 18 ini, usia itu kan sifatnya adalah ranah jasmani. Nah, ini yang selalu jadi perdebatan. Sama di sini dia misalnya dalam Undang-Undang 9 tentang HAM ini, ketika ia sudah menikah, walaupun usianya belum 18 tahun, dia dianggap diberlakukan selaku orang dewasa. Ya, menurut satu undang-undang. Tapi jadi ramai ketika ada dianggap menikah di bawah umur katanya. Memang umur berapa layaknya menikah, Mbak? Kapan menikah? Hah? Berapa? 45? Oh, iya. Ya, tapi terkadang ya ini dalam undang-undang kita, undang-undang pernikahan yang baru itu ada perubahan. Dulu perempuan itu boleh menikah seminimal-minimalnya 16. Lalu ada isu yang berkembang, sebenarnya harusnya jangan 16. Jadi dia naik, di up. Jadi sekarang aturannya adalah berapa? 19. Kok tahu banget ya? Kemarin saya mau nikah Pak, nggak boleh, saya masih 18 gitu ya. Nah, naik dia jadi 19 tahun. Kenapa? Ya karena ada perkembangannya. Tapi sekali lagi dia masih mengukur dengan ini. Apakah anak 10 tahun itu belum dewasa? Nanti zaman itu ternyata berbeda. Dulu usia nikahnya nenek-nenek kalian, saya berani bertaruh, usianya pasti muda-muda. 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun, mungkin sudah menikah. Standarnya kan sudah haid ya. Saat itu dia sudah dianggap sudah menikah. Apakah saat itu kakek kalian itu sedang melakukan tindak pidana menikah dengan anak di bawah umur? Kalau dengan patokan ini kan tidak.
Toh kalian hidup-hidup aja sama sekarang. Dan nenek-nenek kalian tetap jadi nenek-nenek sekarang ya. Ya memang Pak. Maksudnya baik-baik saja kan gitu ya. Karena konstruknya itu juga berbeda. Ada memang dulu laki-laki itu dianggap sudah 12 tahun. Itu sudah dewasa. Ada yang 15 tahun itu standar perang itu sudah 15 tahun. Tapi belum tentu sekarang standarnya situ. Kenapa? Itu pengaruh pendidikan. Orang kalau dididik, oh dengan standar ini dia tuh layak, maka ia akan dituntut untuk begitu. Sedangkan pendidikan kita era zaman sekarang itu seakan-akan menganggap anak SMA masih anak kuliah gitu. Jadi kalian masih dianggap anak-anak, belum dewasa. Padahal di belahan bumi yang lain ada yang kuliah itu dia sudah dewasa, dia kerja cari uang sendiri. Di banyak tempat, di beberapa negara itu, nih kuliah itu dengan loan itu pinjaman. Nanti diganti kapan? Saat kerja. Nanti kerja diganti. Jadi dia kuliah itu tidak lagi bergantung pada orang tua kan. Dia diberi pinjaman. Gitu. Karena kenapa? Karena dia dianggap benar 18 itu dianggap sudah dewasa. Orang tua berhak marah ngatur anaknya ketika dia di bawah 18 tahun. Ketika di atas 18 tahun dia bebas mengatur dirinya sendiri di beberapa belahan negara seperti itu. Nah, itu nanti ternyata konstruk usia ini tentu debatable. Saat ini kita berdebat tentang 18 tahun, bisa jadi nanti di waktu berbeda, itu berbeda lagi. Convention on the Right of Child, ya ini yang selalu dirujuk itu biasanya ini. Tapi saya selalu menggugat perbahasan tentang hak asasi manusia, apakah dia mutlak? Karena ternyata banyak yang sifatnya hak asasi manusia itu produk budaya juga. Sama kayak gini. Dia membahas anak. Apakah begitu? Betul. Kenapa saya bilang apakah selalu betul? Karena buktinya saja tidak semua konsisten dengan angka ini. Kalau dia bilang hak asasi manusia, hak anak dan sebagainya itu ada bahasa yang mutlak, belum tentu. Karena dia sangat mungkin selalu sekarang ngomongin, dia harus bersekolah. Apakah 100 tahun lalu itu anak itu wajib sekolah? Tidak. Lalu apakah yang sekarang sekolah itu pasti lebih pintar dibanding anak yang 100 tahun yang lalu itu? Belum tentu juga. Apakah pasti lebih dewasa dibanding anak yang belum tentu juga. Kan gitu. Saya ngasih isu-isunya saja. Misalnya ada yang meneliti tentang usia, perkembangan usia ini, bicara tentang yang menarik sekarang salah satu penelitian itu kalau ada irisannya. Ini kan isu psikologi misalnya. Oh, saya ini orang hukum ya, tapi kan tetap ada irisannya. Oh, ada isu sosiologis. Perkembangan membentuk angka 18 ini dari sisi psikologi ada, sisi sosiologi masyarakat juga ada. Ada isu misalnya seorang muslim ya, isu yang sering diserang kepada Nabi Muhammad itu adalah ketika dia menikahi Bunda Aisyah itu usianya berapa? 9 tahun, 11 tahun, ya sekitar itu ya. Lalu dianggap, nikah dengan anak-anak. Sebentar, kita tuh jadi patokannya adalah konstruk saat itu usia, yang lain nikah usia berapa toh? Kan gitu, kita selalu memotret sesuatu terkadang dengan sudut pandang kita saat ini. Padahal saat itu, usia segitu sudah wajar menikah. Tidak ada masalah. Lalu kita selalu menilai sesuatu itu begini ya. Anak saya itu homeschooling di rumah. Gurunya siapa? Saya dan istri saya. Itu gurunya. Tidak semua orang menerima konsep itu. Anak kok ini dan gitu ya, gitu. Ternyata apakah yang kami lakukan salah? Kami punya dasar keilmuan ilmiah yang sangat kuat. Tapi apakah itu pasti diterima masyarakat? Belum tentu. Kenapa masyarakat memandang dengan sudut pandang dan dia? Anak tuh kalau kecil begini. Padahal saya sangat menentang pendidikan formal sekarang itu yang memaksa anak SD itu begitu berat bimbingannya. Padahal anak pada usia itu menurut saya adalah yang penting mengantar dia pada usia kedewasaan sembari dia banyak bermain yang menguatkan.
Sekarang anak kecil tuh, wah, bukunya tebal-tebal, ini pelajarannya berat-berat, dan sebagainya. Saya menemukan pelajaran anak kelas 4 atau 5 SD, dia bicara tentang apa fungsi DPR RI, yang bahkan anak kuliahan S1 aja ditanya belum tentu bisa jawab dengan benar. Apa pentingnya bagi saya ya, anak kelas 4 atau 5 SD tahu tentang dia milih DPR? Belum dia itu. Ada banyak menurut saya kesalahan-kesalahan yang semua ya, itu debatable selalu berkembang ya. Saya cuma memberikan isu-isu itu. Itu bisa jadi ranah penelitian-penelitian kita. Jangan-jangan sekolah kita itu dari sudut pandang hukum bisa jadi dieksploitasi anak. Ya, bisa jadi ya, kan tidak tahu ya. Makanya isu-isu itu bisa banyak sekali yang saudara bisa tulis. Jangan isunya tuh anak tuh pasti hubungan seksual. Misalnya banyak saya nulis di angkatan kemarin itu, tahun kemarin banyak jurnal yang menulis tentang kekerasan seksual pada anak. Ya itu bagus, tema yang bagus saya bilang. Tapi ke temanya kok banyaknya itu semua, nggak kreatif sekali gitu nyari isu. Kan gitu. Isunya banyak gitu. Dalam ini, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam kepentingan ini, dia mengatur anak itu dari dalam kandungan bahkan sampai usia 18 tahun. Dia mengkategorikan ketika itu ditransaksikan perdagangan orang itu, dia masuk dewasa atau anak. Kepentingannya itu. Sehingga apa yang ada di dalam janin dalam perut itu bisa juga dijual belikan. Ditransaksikan. Nah, misalnya undang-undang tentang kesejahteraan anak. Wah, ini lama sekali Pak usia. Iya, dia merujuk pada usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Apa beda kawin dan nikah? Kalian mau kawin apa menikah? Orang hukum harus jawab mau kawin. Karena tidak ada undang-undang pernikahan. Yang ada undang-undang perkawinan. Istilah hukumnya itu kawin, bukan menikah gitu. Lalu kenapa dalam undang-undang ini ada menikah, Pak? Begitulah kita tidak konsisten dalam menggunakan satu istilah legal formal. Cari ada nggak undang-undang pernikahan? Adanya undang-undang. Jadi kalian itu bakal kawin. Wah, itu istilah biologi Pak, kawin itu sapi, kambing ya. Tapi istilah legal yang kita pakai di Indonesia itu undang-undangnya perkawinan. Jadi kalau kalian kawin nanti undang-undang saya. Oke, dia membahas tentang usia 21, salah satu rujukannya saat itu, ya, mau kemana Pak? Mau kawin? Enggak, bercanda. Usia 21 di sini, itu kepentingan saat itu merujuk pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang memang mengatur bahwa usia dewasa itu 21 tahun. Kalian mau yang mana? 21 apa? 18? Salah satu pengaturan tentang anak berkaitan dengan pensiun itu dibiayai sampai dia usia 21. Nah itu menentukan juga kepentingannya. Oh kalau itu udah Pak sampai 30 aja nggak apa-apa Pak. Benar kadang gitu. Ada kepentingan lain yang mengatur tentang bagaimana apakah dia layak usia segini dianggap dia sudah mampu bekerja. Kalau kalian dianggap 18 tahun sudah dewasa, pertanyaannya di berapa yang dari sini sudah bekerja dan menghasilkan untuk dirinya sendiri? Oh Pak kan kami masih kuliah. Nah, yang salah tanggal usia 18 ya, atau sistem pendidikan kita yang tidak mampu mengantarkan ke anak pada usia 18 tahun untuk bisa menghasilkan pekerjaan dan menghidupi dirinya sendiri. Itu kan pertanyaan juga. Kalau anak di sini 18 tahun, salah satunya kan konsekuensinya adalah pendidikan itu diupayakan agar dia pada usia yang sudah lebih dari anak itu dia sudah menjadi dewasa. Salah satu
dalam pandangan sosiologis masyarakat, salah satu patokan dewasaan adalah ketika dia menikah, ya, atau dia punya penghidupan dirinya sendiri. Sedangkan kuliah juga tidak bisa menjamin itu. Bukankah kalian ketika wisuda, ketika hadir di wisuda, itu saya melihat di hadapan saya ada sekian ratus pengangguran. Apakah salah yang itu? Belum tentu juga. Bisa jadi dari kami, pendidikan yang dibuat ini tidaklah menjamin orang itu untuk bekerja. Tapi pertanyaannya juga kepada kami, ke institusi pendidikan, bukan balai latihan kerja. Kalau orang mau kerja, masuknya di balai latihan kerja, bukan di universitas. Universitas itu kan dunia pendidikan, akademik. Yang dikejar adalah ilmu. Nah, itu kan juga perdebatannya panjang sekali ya. Memang isu saya cuma memperdebatkan hal-hal seperti ini. Jam berapa, Mbak? Kayaknya harus beli jam kayaknya. Oke, bentar lagi waktunya. Apakah ada yang jurnalnya membahas tentang usia, batas usia anak? Ada? Angkat tangan. Ada? Ada? Wah, Pak, jangan nggak ngaku. Jangan ngaku, gitu ya. Awas aja kalau nanti ketemu ada ya, awas nih. Kemarin nggak mau ngaku aja sebelum kalian kena azab. Meninggal dalam truk digiling ya. 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 Kan saya di tentang undang-undang yang ngatur tentang usia anak, Pak, ada yang 21 tahun. Oh, nyampe. Cek, nyampe. Nah, di sini kan Pak ada yang ngatur 14 tahun Pak, 21 tahun, dan 18 tahun. Nah, di sini juga ada katanya di konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil. Nah, bagaimana Pak misalnya nih ada seseorang yang umurnya sudah 19 tahun, nah tapi dia ini masih anak sekolah Pak, nah dia itu kan masih berhak mendapatkan perlindungan dan lain-lain. Berarti memang kita merujuk ke Convention of Right of Ya. Jadi gimana Pak kalau menurut Pak perlindungan bagi anak ini, dia masih bisa dikatakan anak atau memang sudah dapat perlindungan dari undang-undang itu yang sudah berumur 19 tahun tapi masih sekolah itu Pak? Cek. Ya. Itu kembali kepada pertanyaan saya. Angka itu jadi debatable. Kenapa? Karena dia mengukur hanya murni dari angka. Seperti yang saya bahas, itu kan isu yang sangat oh, gimana konsekuensinya dia masih begini, masih begitu. Isu yang saya angkat pada pertemuan pertama itu kan lebih parah. Anak yang beda 1 hari, 18 tahun, ya, sedangkan 17 tahun, 99 dekat lagi, beda 1 hari, dia masih dikatakan anak, padahal sama, dia melakukan tindakan kejahatan yang sama dengan anak yang dia beda 1 hari saja. Membunuh, yang satu dihukum dengan berat, yang satu lebih ringan. Kenapa? Karena dia masuk kategori anak. Padahal sama-sama, misalnya dia sama-sama masih di SMA, sama-sama diduduk di kelas yang sama. Ya, sedangkan satu dihukum berat karena dia sudah dikategorikan dewasa, sedangkan yang satu dihukum ringan. Sedangkan mereka pada dasarnya melakukan perbuatan yang sama, mereka di sekolah yang sama. Diajari dengan ajaran yang sama, kan gitu. Ternyata isunya itu memang kalau ditanya bagaimana konsekuensinya, yang dipakai saat ini adalah patokannya usia, tidak pakai patokan yang lain, murni patokan usia. Apa yang membuat begini? Inilah yang namanya undang-undang yang terlalu menonjolkan. Ya, ini kan kita bisa kritik, menonjolkan kepastian hukum. Ini yang gampang, kepastian hukum itu patokannya lah yang gampang ngaturnya, patokannya apa, gitu. Kan gampang, tinggal patok aja, lihat di KTP, dah 18 tahun. Gampang menentukan sesuatu itu plek hanya dengan sesuatu yang gampang diukur.
Itulah dunia. Nanti kalian akan berkembang, nanti belajar ketika di S2, S3 itu membahas tentang itu. Salah satu tema yang ini kan di filsafat hukum. Misalnya kalian belajar filsafat hukum, itu bicara tentang positivisme hukum. Ini adalah buah dari positivisme hukum yang mengatur sesuatu itu yang penting kadarnya jelas. Nyari yang gampang. Karena terkadang ya itu dibutuhkan dalam hukum, terkadang itu menyusahkan juga. Apa yang menjadi kategori ini itu diukur dengan sesuatu yang bagaimana kalau yang mepet-mepet itu tidak. Gitu. Ya, inilah buah dari positivisme hukum. Ini satu sisi punya kebaikan, saya pernah membahas itu kan begini. Contoh, saya selalu menggunakan contohnya, bentar ya, waktunya jam berapa nih? Kita mulainya agak terlambat kan, jadi boleh keluar sedikit. Oke. Contohnya begini, ada seorang bapak, nih ya. Bandul hukum itu kan selalu berputar di antara tiga. Ada spidol nggak sini? Nggak ada ya. Oke, bandul hukum itu bicara tiga hal. Satu, kepastian hukum. Yang dua, keadilan. Yang ketiga, kemanfaatan. Tiga-tiganya itu tidak akan pernah bersatu biasanya. Kalau saudara berat ke arah dia, bisa saya buatkan segitiga. Sisi satu, gitu ya. 1, 2, dan 3. Sisi satu kepastian hukum. Oke. Terima kasih. Kata kita buat segitiga seperti ini. Anggaplah di sini sisi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Aturan hukum apa saja itu akan berputar isunya tiga ini. Mana yang dia lebih utamakan? Pak Jokowi sering membahas, sudah yang penting apalah gitu. Itu isunya banyak yang dibahas Pak Jokowi itu adalah isu kemanfaatan. Bikinlah undang-undang cipta kerja, digabung jadi satu, biar apa? Biar gampang. Dia mendekatkan kemanfaatan dan kepastian, biar gampang. Tapi dia makin dekat ke sini, akan makin jauh dari keadilan. Hukum itu berputar. Saya sering berikan contoh begitu. Ada seorang bapak-bapak, ya, bapak-bapak punya anak 2 sama istrinya, pulang dari satu parkiran, dia keluar dari parkiran, dia kira semua sudah masuk, ya. Si bapak mengira dalam mobilnya sudah masuk semua, ternyata yang masuk baru bapak, ibu, dan satu anaknya. Ada satu anaknya yang ternyata berdiri di belakang mobilnya, dan bapak itu mengundurkan mobilnya, dan anaknya tertindas dan mati di tempat itu. Pertanyaannya, kalau itu yang terjadi adalah bapaknya pusing, ibunya stres sampai jadi gila, ya sampai gangguan jiwa gitu, lalu bapaknya ditahan polisi. Dalam undang-undang mengatakan barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, apa? Berarti dia tuh masuk kena pasal kepastian mengatur bahwa dia itu dihukum. Kenapa? Karena dia menghilangkan nyawa orang lain. Isu yang lain bilang, enggak, dia tuh sudah kena hukuman. Hukuman yang lebih berat itu bukan dari penjara. Dia kehilangan anak, istrinya gangguan jiwa. Itu sudah hukuman. Pertanyaan kemanfaatan, lah dia itu malah jangan dipenjara, dia itu suruh ngurusin istri dan anaknya yang satu lagi. Kalau dia dipenjara, istrinya terbengkalai, anaknya terbengkalai. Tapi kalau dibiarkan nggak dipenjara, kepastian hukumnya kemana? Ya, kita kan selalu berdebat itu. Mana yang lebih manfaat? Apakah kita kejar keadilan? Apakah kita kejar kepastian? Apakah kita kejar kemanfaatan? Ada seseorang ibu-ibu di Jawa Tengah gonceng anaknya naik motor, ya, lalu tertabrak truk. Anaknya kelindas, mati di tempat, ibu itu patah kakinya. Berita yang muncul adalah ibu itu ditetapkan sebagai tersangka kejahatan. Kenapa? Karena ibu itu berkendara tidak punya SIM, tidak bawa STNK, tidak pakai helm. Dia karena kelalaiannya dalam undang-undang menyebabkan matinya orang lain. Siapa yang mati?
Padahal ibunya itu lagi di video itu, lagi di rumah sakit, patah kakinya. Saat dia sedih dan kehilangan anak, dia kesakitan, dia kehilangan anak, dia ditetapkan pula sebagai tersangka. Apakah salah menurut hukum? Menurut kepastian hukum tidak salah. Ibu itu memang melanggar pasal, nyata-nyata melanggar pasal. Itulah ibu-ibu yang bisa jadi dia sen kanan, sen belok kiri gitu, atau belok sen kiri, beloknya ke kanan. Gak usah ketawa, kalian gitu juga. Menurut kepastian hukum, ibu itu salah. Tapi apakah menurut saudara akan menilai itu adil? Adil nggak ibu itu dihukum? Ibunya sih Pak, salah sembarangan naik kuota. Bukankah dia kehilangan anaknya? Sakitan itu sudah hukuman yang berat. Tapi kalau nggak ditegakkan berarti pasalnya nggak, gimana? Polisi kan menegakkan hukum. Gimana? Karena ada bandul 3, inilah kalian bisa menulis tulisan dengan banyak perspektif. Ya, lawyer begitu juga. Lawyer itu kalau ada orang ditangkap, dia tidak akan berdebat di sini kalau ternyata kliennya benar-benar salah sebenarnya. Tapi dia akan masuk di ranah sini. Atau dia lari ke sini. Tergantung, putar-putar aja di sini. Kalau lawan misalnya tuh mengarahkan ke sini, dia akan lari ke kepastian hukum. Ada satu tokoh terkenal namanya Refli Harun. Ya. Itu pernah dimarahin hakim konstitusi. Kenapa ketika dia menggugat di Mahkamah Konstitusi tentang kasus pilkada, pemilu lah, bukan pilkada, pemilu legislatif, sengketa hasil pemilihan umum. Di satu kasus dia membela KPU. Dia bilang ini tidak bisa jadi, ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi itu mengatur yang bisa disidangkan hanya yang sekian persen. Dia pakai persenan itu. Menurut undang-undangnya yang bisa dipermasalahkan hanya yang persenan itu. Di satu kasus. Di kasus yang lain dia itu menjadi kliennya salah satu pasangan calon yang persennya nggak nyampe. Lalu dia katakan dalam gugatannya, ini menurut keadilan harusnya Mahkamah Konstitusi mengadili ini, walaupun undang-undangnya mengatakan segini, keadilan itu lebih penting dibanding sekedar persen. Kata hakimnya, saudara ini nggak konsisten banget. Di satu kasus saudara bilang begini, saudara ikut ini. Di satu kasus bilang ini, ya. Jadi ketawa-ketawa aja gitu. Walaupun ya itu, perdebatannya akan muter di sini. Saudara bisa nulis banyak hal tentang itu. Masnya tadi bicara, oh gimana Pak, kan dia butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tapi kalau dari sudut pandang kepastian hukum udah lewat usianya Mas. Orang hukum nanti akan berputar. Bapaknya bikin pusing. Ya, mari kita tutup malam minggu kita dengan kepusingan ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sedikit lagi. Saya akan selesaikan slide ini ya. Ini 21 tahun. Ada kepentingannya bukan atas. Dia kepentingannya malah bawah. Undang-undang Ketenagakerjaan, anak paling sedikit usianya 14 tahun. Maksudnya, masuk usia ini boleh bekerja. Kepentingan undang-undang ini apa? Pak, ini ada anak butuh kerja, dia sudah nggak sekolah misalnya, sudah putus sekolah sudah. Terus kata kalau hanya orang dewasa belum kerja, ya dia nggak bisa nih. Sedangkan dia butuh uang nyari makan. Saudara larang, waktu saudara masih anak-anak nggak boleh bekerja, dilarang. Perusahaannya yang memperkerjakan anak dianggap memperkerjakan hal yang ilegal. Padahal ada kepentingannya. Kepentingannya bukan perusahaannya saja, tapi kepentingan si anak. Lalu gimana dia nggak boleh kerja? Sehingga muncul kepentingan lain mengatur tentang boleh bekerja, tapi ada batasannya. Kalau orang dewasa itu 8 jam, anak-anak 5 jam. Tapi dibatasi lagi, yang boleh bekerja itu yang usianya minimal segini. Ini tidak mengatur maksimalnya, dia mengatur kepentingannya adalah mana tempat kerja yang boleh. Nah, sudut pandangnya berubah lagi. Ini bukan hanya itu, dia berkaitan dengan kemanfaatan. Pasti ini
undang-undang ini hadir karena bicara tentang kemanfaatan. Juga bicara kepastian hukum agar jangan anak di bawah 14 tahun boleh bekerja. Tapi lebih kepentingannya di sini, mengatur anak-anak yang mau bekerja, butuh pekerjaan, butuh uang. Oleh karena itu di negara masuk untuk mengaturnya, mengatur tentang kemanfaatan. Bicara perkawinan, ini yang dulu 74 berubah. Saya sudah bahas kan sudah berubah. Nah, ini bicara tentang perlindungan anak yang tadi kita bahas. Sistem peradilan anak itu boleh diadili, di kepentingannya boleh diadili. Kepentingannya apakah anak itu bisa dibawa ke pengadilan? Nah, itu usianya adalah usia minimal 12 dan batas anak. Ini nanti kan kita pelajari, oh ada sistem peradilan anak. Bagaimana anak tuh kalau ditangkap polisi? Apakah diatur dalam penjara tahanan yang sama? Apakah prosesnya menghadapi polisinya sama? Apakah pengadilannya ruangannya sama? Nanti saudara akan temukan ada ruang sidang anak. Oh, dalam aturan sidang anak itu hakimnya tidak boleh pakai toga, harus dilepas semuanya kayak baju biasa aja. Nah, kayak gitu. Ada pengaturan-pengaturan. Kepentingannya apa? Karena ada anak yang usianya belum 18 tahun tapi melakukan kejahatan. Apakah perlu kita setarakan dengan orang dewasa? Kepentingan undang-undang mengatur tidak bisa kita atur sama dengan itu. Ya harus berbeda. Tapi ketika dia bicara tentang perubahan perlindungan anak, dia mengatur sejak ke dalam kandungan. Anak usia 2 tahun, ya, membunuh, apakah bisa membunuh? Bisa jadi. Entah nggak sengaja, ya kan gitu. Tapi dia tidak akan bisa dibawa. Anak yang SD pernah ada kan pengeroyokan. Ada kemarin itu apa? Anak apa yang dicolok matanya, ya, sampai buta. Yang nyolok anak usia berapa? Kelas berapa? Apakah masuk 12? Tidak. Apakah makanya saya tadi bilang, apakah anak kecil itu tidak bisa melakukan kejahatan? Pelakunya, korbannya kasihan banget. Tapi dia di usia itu tidak masuk kategori yang bisa dibawa diperkarakan di pengadilan. Tidak bisa. Bisanya adalah nanti orang tuanya dibina gitu ya. Karena ini dianggap masih anak yang belum bisa berhadapan dengan hukum. Anak dianggap sudah bisa berhadapan hukum dan bisa bertanggung jawab atas dirinya ketika dianggap di atas 12 tahun. Jadi perdebatan lagi, kok bisa muncul angka 12? Ini usia SD, berarti lulus SD lah kira-kira gitu. So, dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi dia nikah belum bisa. Kan itu perdebatan lagi. Isunya mutar-mutar di situ. Isunya hanya bicara anak, tapi isunya akan banyak kepentingan apa yang hadir. Jadi kita bisa melihat undang-undang itu ketika hadir kepentingannya apa. Karena ini butuh kepastian hukum. Anak itu yang mana? Apakah anak kelas 1 SD, kelas 2 SD itu bisa bertanggung jawab? Setelah perdebatan panjang dalam undang-undang ini, saudara bisa lihat perdebatannya, bisa cari jurnalnya tentang bahas ini. Tapi penting akhirnya demi kepastian hukum muncul angka 12. Angka 12 ini bentuk kepastian hukum agar anak mana yang bisa dibawa ke polisi, lalu disidang dan diberi hukuman itu yang mana? Diberi batasan 12 tahun usianya. Apakah saudara setuju? Ya, belum tentu. Saudara bisa bahas itu dalam artikel saudara. Apakah angka di sini? Apakah harusnya 10? Apakah harusnya berapa? Jadi isunya makin berkembang dan berkembang dan berkembang. Oke, saya harus selesai berapa? 20.50 tepat waktu sekarang karena saudara nanti dijemput pacarnya, marah lagi pacarnya sama saya dan malam minggu disita waktunya. Nah, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh?